Taylor Swift menggunakan produk dari Casa Ani. Dan bagaimana rasanya ketika, wah, produk gua nih dipakai sama si Taylor Swift, itu gimana, Mbak? Setelah dipakai sama ini, kita kayak punya ada rasa percaya diri aja. Ternyata kualitas kita luar biasa ya gitu. Taylor Swift pakai, Jessie J sempat pakai juga. Apa sih yang sebenarnya nih buat teman-teman yang nonton, yang pengen usaha mungkin ya, apalagi kita pengen UMKM di Bali itu naik, apa sih sebenarnya yang dicari sama customer luar ini terhadap produk-produk di Bali? Seperti apa sih gambarannya? Halo semuanya, selamat datang di Podcast Rahayu bersama saya Ketut Budi dalam program Intim with Bea Cukai Ngurah Rai. Episode kali ini sangat spesial teman-teman, karena kita akan membahas fashion dari sudut pandang yang mungkin jarang diketahui orang-orang. Kita akan mengulik perjalanan di Bali Casa Ani, sebuah manufacturer atau brand fashion asal Bali yang mampu membuktikan bahwa karya anak bangsa bisa mendapat tempat di panggung internasional. Bahkan salah satu karya yang diproduksi oleh Casa Ani sempat digunakan oleh superstar dunia yang tak lain tak bukan adalah Taylor Swift. Luar biasa, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa karya anak Bali, karya UMKM Bali bisa bersaing dan mendapat tempat di panggung global. Nah, pasti banyak yang penasaran, termasuk saya, gimana sih bisa brand asal Bali itu nembus pasar internasional? Tantangan apa saja yang dihadapi dan seperti apa tips and triknya supaya dapat customer dari luar negeri? Untuk itu, kita langsung saja sambut Mbak Melia Indiana, owner dari Casa Ani. Mbak Melia, gimana kabarnya nih? Sehat, kakak gimana? Baik, saya sehat. Sebelum kita ngebahas kok bisa nih bajunya atau produknya dipakai oleh Taylor Swift, kenapa namanya Casa Ani? Apa ada filosofi di belakang itu? Iya, jadi Ani itu nama ibu saya. Jadi kan ini bisnis turun-menurun. Oh, Ani itu nama ibu, oke. Jadi ini usaha orang tua, ibu, yang saya lanjutkan. Jadi Ani nama beliau, Casa itu sebenarnya sebelum ada Casa Ani, beliau sudah punya namanya Casa Bali. Jadi kita rubah, kita ambil kasanya sama nama beliau. Balinya diganti dengan jadi Ani. Nama beliau. Kasanya apa? Apa kain kasa? Kan ada kain kasa tuh. Apa kasanya ini apa? Kasa itu dalam bahasa Jepang namanya payung. Oh, payung. Iya, kasa ya payung. Terus dalam bahasa Spanyol itu rumah. Jadi sama-sama apa ya, melindungi, tempat nyaman, aman, kasa. Oh, itu filosofinya iya, itu. Rumah Ani, Casa Ani. Rumahnya ya. Ani. Mungkin tempat apa ya, berkreasinya Ani, yang mana itu ibunda dari Mbak Mei ya. Nah, kalau saya lihat nih logonya Casa Ani ini kan unik juga nih. Nah, buat teman-teman nih saya akan tunjukkan nanti logonya Casa Ani. Itu siapa yang buat? Kemudian yang kedua, filosofinya apa juga nih kalau boleh tahu? Oke, kalau yang buat itu saya Mbaknya? sendiri ya. Jadi filosofinya itu dalam logo Casa Ani itu ada daun, ada sequin, ada serat-serat, sama ada rumah saka. Jadi rumah saka kita istilahnya kayak rumah panggung gitu ya. Terus kalau daun itu bentuk daun yang agak besar. Aku pikir kupu-kupu awalnya. Iya, Wah, kupu-kupu nih pikir gitu. Ternyata daun ya. Iya, daun itu sebenarnya terinspirasi dari usaha ibu sebelum kita sekarang full package production ya, manufacture yang lumayan besar. Itu kita ambil bisnis servis sulaman tangan, diaplikasikan ke baju anak-anak. Nah, bentuk daun itu adalah desain pertama saya yang di approve sama customer yang bisa diproduksi. Nah, kita ambil dari sana bentuk daunnya, terus ada serat-seratnya, itu artinya sulaman tangan. Jadi saya harap nanti Casa Ani ini nggak hanya sebagai rumah produksi, tapi juga bisa jadi tempat berkolaborasi baik customer kami, pengrajin kami, atau pekerja yang kami ajak sekarang. Itu berarti filosofinya juga sangat mendalam di balik logo dan juga namanya tadi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum sampai di titik sekarang Casa Ani, gimana sih ketika awal berdiri Casa Ani ini? Seperti apa kondisinya, pegawainya berapa? Seperti itu bisa diceritain nggak? Bisa. Jadi itu tadi kan awalnya 98 memang basic ibu itu suka fashion ya. Dia ada toko retail, karena 2002 kita mengalami ya permasalahan Indonesia lah, itu ada bom Bali, ya, ada bom Bali 2002. Wisata jadi agak sepi. Akhirnya kita merubah model bisnis kanvas yang darinya retail,
kita pindah sekarang mau ke mass. Nah, menuju ke mass production ini kan kita harus dapat target market ya. Target marketnya itu apa? Kita awalnya itu masih mencoba kayak uniform hotel pertama. Oh, pertama malah uniform hotel. Masih untuk lokalnya. mass production ya? Iya. Oke. Mau coba kita mulai dari uniform hotel. Itu kalau nggak salah saya masih SMP. Saya mengamati ibu. Saya mengamati, oh nih dia ada orderan hotel, ada kebaya yang diambil, tapi yang mass, pokoknya yang mass. Akhirnya di tahun 2008 beliau itu ketemu owner dari brand Australia yang bajunya ini unik karena diaplikasi baju anak-anak tapi diaplikasikan motif sulaman, bener-bener sulaman dari tangan. Dari handmade betul-betul ya? Dan itu memang awalnya ajakannya ibu aja, mau nggak kamu buat produksi di aku, nanti kamu jualnya. Oh, yang approach ibu tuh? Ke Australia gitu. Akhirnya teman beliau ini setuju, mereka mencoba, akhirnya lambat laun itu sukses. Dan banyak pemakainya, dan sampai di tahun 2010 tuh kita sempat kena liput juga dari magazine di Australia. Magazine? Enggak, Ya, bukan magazinnya Indo ya? Belum, atau Bali ya? belum. Australia. Kenapa itu diliput? Karena proses produksinya ini nggak hanya uniknya pakai sulaman tangan, tapi para pekerjanya itu ibu-ibu rumah tangga. Jadi mempekerjakan menyerap tenaga kerja lah ya. Itu yang kalau dulu, kalau kan sekarang baru sekarang ya ada work from home. Kita udah kenal work from home dari dulu. Oh, jadi bahkan dulu tuh ibu-ibu ini yang diberdayakan, yang dipekerjakan itu ngerjainnya di rumah aja? Iya, nanti kita yang ambil keliling. Itu di daerah Denpasar awalnya. Akhirnya lambat laun karena ordernya semakin banyak, kita nggak bisa hanya daerah Denpasar, akhirnya berkembang, kita coba ke daerah Singaraja, ke pengrajinnya. Kenapa Singaraja? Karena orangnya banyak dan orangnya antusias sih untuk ambil itu, dan punya skillnya juga. Nah, kalau di awal itu, sebelum kita tarik mundur, sekarang itu jumlah pengrajin atau apa biasa bahasanya? Pengrajinnya itu ada berapa? 200 orang. Itu di Denpasar Satu dan desa. Iya, sekarang hanya di Singaraja aja. Yang di Denpasar nggak ada? Di Denpasar hanya pengrajin penjarit. Oh, penjaritnya, yang handmade-nya di Singaraja. Di Singaraja. Nah, ini kan sekarang 200. Which is itu gede banget ya, 200 orang. Dulu tuh gimana? Masa langsung, nggak mungkin langsung, 200 dong, nggak mungkin. Kita mau cari tahu itu awalnya itu berapa orang sih gitu? Awalnya itu cuma 3 orang? 3 orang. Ini awal dari Denpasar dulu ya. Jadi kalau yang dari Denpasar itu beneran ada cuma 2 orang. Akhirnya, 2 malah? Iya, 2 orang. Buat sampel. Cuma 2 orang, akhirnya lambat laun banyak peminatnya. Itu kita sampai satu RT. Ya bilangnya ya. Satu RT itu diberdayakan? Iya ya, satu daerah itu, tetangga-tetangga. Satu RT itu kalau di Bali satu banjar? More than that? Mungkin lebih kecil ya, satu kawasan gang, ada 2 gang gitu. Oh, itu semua tuh, satu jalur itu ngerjain semua? Ibu-ibunya tertarik, karena kan cash flow kita bagus. Kita pancing-pancing lah dengan cara kita kasih dia kasbon, kita siapkan, kita ambil. Jadi mereka tertarik untuk ngambil orderan itu. Dan yang mana mereka juga sebenarnya punya skillnya untuk itu. Iya. Jadi win-win solution juga. Enaknya juga karena dia bisa mantau anaknya. Dia nggak perlu ke rumah kita buat sulam. Itu dimulai di tahun 2008. Sudah work from home. Mereka udah work from home kan, bisa jaga anak sembari berkreasi dan mendapatkan uang ya. Bersih-bersih rumah mereka bisa. Jadi tertarik lah. Mau deh kita ambil orderannya ini gitu. Sehingga banyak yang mau dari mulut ke mulut juga kali ya? Iya. Oh, berarti orderannya itu berawal dari approach Ibunda, Ibu Ani. Iya. Ibu Ani ke temennya, memberanikan diri untuk approach, kemudian menawarkan nih kalau gini kayaknya bagus deh. Iya. Kalau dijual. Berarti Bu tidak menunggu ya? Maksudnya ya gue nunggulah orderan dari orang, enggak, ini kasarnya ngasih idenya bahkan ke customer ini. Door to door itu beliau.
ke customer, ke teman-teman yang dia tahu, orang-orang yang mungkin ada peluang yang pengen berbisnis di fashion. Jadi beliau datengin satu-satu. Kalau misalkan ya kita berbicara dari 2008 ya, sekarang 2026, which is itu sekian belas tahun ya. Apa yang membedakan Casa Ani dengan brand lain kalau kita bisa lihat dari point of view-nya Mbak? Casa Ani kalau di Bali, saya percaya banyak sekali bisnis yang sama seperti Casa Ani ya. Clothing manufacture, bikin garment, dan pasti mereka punya specialty-nya masing-masing. Kalau Casa Ani sendiri specialty-nya memang di sulaman tangan, baik itu di crochet, sequin, atau sulaman tangan hand embroidery benang itu. Itu masih jadi specialty kami sampai saat ini. Specialty-nya itu yang membedakan. Apakah ada ini juga? Secara pola atau patternnya itu nih Casa Ani banget gitu? Mungkin belum sih. Kayaknya customer yang datang selalu tertariknya itu selalu kita kan selalu tanya ya, kenapa kesini, kenapa memilih Casa Ani? Ya karena kita tertarik sama hand stitchingnya gitu. Hand stitchingnya mungkin rapi, bagus. Iya. Itu yang membuat customer itu balik lagi repeat order ya. Betul. Karena berarti kan semua desainnya itu mostly dari mereka atau kakak yang? Kita mix kadang. Oh mix. Seandainya mereka datang sudah punya desain kita terima, tapi seandainya kalau mereka minta bantuan, bisa nggak dibantu untuk didesainkan yang baik bagaimana? Kita open juga jasanya. Berarti mereka juga bisa dapat another side of view. Ini kayaknya ini juga bagus untuk dilakukan dan karena yang datang ke kami itu tidak hanya fashion designer, tapi entrepreneur yang mau berbisnis di bidang fashion. Tapi dia basicnya nggak ada. Nah, kita siap tuh ngebantu. Bahkan dari yang nggak punya basic, itu nggak sekalian buat pelatihan tuh kasihan. Buka kelas e-course gitu ya. Kan, mostly kalau dari customer itu mana yang lebih banyak? Lokal atau? Kalau kami masih luar Indonesia ya, lebih banyak dibanding lokalnya. Berarti lebih banyak luarnya ketimbang lokal ya? Ya. Nah, apa sih yang sebenarnya ini buat teman-teman yang nonton, yang pengen usaha mungkin ya, apalagi kita pengen UMKM di Bali itu naik, apa sih sebenarnya yang dicari sama customer luar ini terhadap produk-produk di Bali? Seperti apa sih gambarannya? Ini juga sempat saya bincang-bincang ya, setiap customer yang datang kan kita selalu minta feedback. Kenapa dia datang, kenapa ke Bali. Saya sering ketemu contoh kasusnya tuh seperti ini. Dia produksi di negara lain. Kita seperti ya ASEAN, Asia. Ternyata di sana itu terlalu fokus ke quantity daripada quality. Itu satu, kenapa dia memilih Indonesia. Satu lagi karena jaraknya lebih dekat ke negara mereka. Itu jadi alasan kenapa dia produksi di Bali ya, khususnya itu salah satunya, dan lingkungannya juga nyaman, aman, dia suka, dan orang-orangnya itu bisa mengerti bahasa. Sabar juga. Sabar. Iya. Dari customer yang order kemudian repeat order itu ternyata ditanya kenapa? Dan kualitasnya baik. Pertama kualitasnya bagus, kemudian secara bahasa juga kita bisa, kemudian ada rasa aman. Ada amannya itu ya. Iya. Itu dan lokasi. Jadi sebenarnya buat teman-teman itu udah keuntungan yang luar biasa ya, karena secara geografis kita berada di tengah sehingga mereka deket buat produksi atau segala macam, harus bolak-balik tuh bisa ya. Nah tapi menurut Mbak Mei nih, Kak Mei, apa sih peluang yang mungkin banyak belum dilihat oleh teman-teman yang sebenarnya bisa dikerjakan gitu atau dibuat gitu? Jasa ya? For example? Mungkin jasa fashion assistant, bisa jadi fashion assistant. Atau asisten, pokoknya jasa yang menawarkan membantu para customer ini atau orang-orang asing ini yang mau bisnis di Bali lah gitu kan.
Loh, emang ada? Sorry, bisa. aku aja nggak tahu nih. Personal Ada assistant kayak begitu. Iya, kan awalnya dari sana dulu dia orang asing itu kan tertarik mau bisnis itu kan dia ngelihat partner dulu ya, baik nggak, bagus nggak, ini bisa ngebantu saya nggak. Nah mulainya dari sana aja, kasih dia dulu jasa servis lah, bilang servis apa nih, mungkin dia nggak hanya fashion, apapun itu. Mungkin dia mau furniture, mungkin dia mau buah, atau dia mau apapun, kan dia butuh orang lokal yang dia tahu dulu. Nah itu kan kita buka. Dia trust gitu lah ya. Betul. Nah mungkin dari jasa itu dulu nanti bakal expand deh pasti. Entah dia mau furniture, fashion, dan bidang-bidang lain. Berarti intinya salah satu cara yang mesti atau bisa dilakukan adalah membuat orang ini trust dulu, karena kita juga kalau misalkan let's say ke Jepang deh gitu. Ke Jepang kita butuh orang yang kita trust. Dan lokal kan? Ya, lokal yang kita trust. Untuk jalan-jalan aja kita kayak gitu, apalagi kita ngomongin uang dan bisnis ya. Jadi masuknya lewat jasa dulu, pendekatan, kemudian personal kita itu baik. Di situ akan terbuka nanti bisnis apapun itu ya. Peluangnya. Tapi yang jelas intinya adalah service dulu. Good service dulu kita kasih. Nah, kalau kita berbicara customer luar, nih baru kita masuk nih ke yang pembukaan kita tadi. Gimana ceritanya bisa Taylor Swift menggunakan produk dari Casa Ani? Dan bagaimana rasanya ketika produk gua nih dipakai sama si Taylor Swift, itu gimana, Mbak? Awalnya itu mungkin saya cerita tentang gimana brand ini ketemu Casa Ani dulu ya. Jadi sebelum ada Casa Ani, sebelum ada brand ini, itu sang owner brand ini dari Inggris. Oh, dia, ada brand lain? Iya, ada brand lain. Nah, brand ini dia datang ke Bali, memang tujuannya dia untuk mencari tempat produksi yang mau nerima ide gilanya lah, karena pakai sequin. Oh, pakai sequin itu ya? Iya. Akhirnya dipertemukan, dari kan waktu itu di tahun 2010 ibu saya sudah mulai punya nama nih di beberapa customer asing lah, mau baik itu di komunitas. Ini memang House of and Stitch, memang dia bisa nih buat sequin atau sulaman tangan. Udah brandingnya udah dapat lah. Udah dapat, gitu ya? Iya. Akhirnya dikenalin, ibu ketemu, diskusi. Ini sebelum ada brand nih, sang owner nih baru ketemu sama ibu nih. Itu juga kita mulai merintis lah. Ini kita bisa nggak berdiskusi lah mereka. Akhirnya ibu menyanggupi. Kan orang apa ya bilangnya, budaya luar sama budaya kita tuh berbeda. Mereka tuh bener-bener nggak ngerti yang namanya salah, pokoknya harus sempurna. Sedangkan ini sulaman tangan, sequin itu kan jahitan tangan lah. Yang mana idenya dia gila, padahal nih idenya dia nih. Dan dia nggak mau ada kesalahan, dia pengennya yang sempurna. Udah gila pengen sempurna dia. Oke, lalu akhirnya karena ibu orangnya sabar dan gigih ya, dia nggak mau nyerah segitu aja. Akhirnya dia coba mendekatilah pengrajin kami. Yuk kita coba yuk, siapa, kita nggak pernah tahu nanti ke depannya gimana. Kita coba. Akhirnya dia sudah pengrajinnya semangat, dia suka sama hasilnya, cocok deh itu kita pertamanya. Iya, oke. Akhirnya pertama di ordernya cuma 20 pieces. Yang sang owner ini juga dia buat baru ikut-ikut basar lah ya, kecil-kecil, mejanya kecil, cuma 20 pieces, laku. Setiap dia balik ke Bali buat barang, dia jual ke negaranya laku. Nah, iya, dari 20 pieces, 50, 100. Nambah terus. Akhirnya ribuan. Iya, lumayan lah ya. Karena tapi sulaman tangan per tahun adalah 1.000. Tapi itu karena dia sulaman tangan jadi agak lama proses. Berarti brand ini berkolaborasi dengan Casa Ani untuk membuat sebuah produk. Iya. And then baju tadi kan ceritanya kan bajunya awalnya 20, kemudian ini. Nah, baju yang dipakai si Taylor Swift ini gimana tuh? Nah, itu juga ajaib saya bilang, karena si pemilik brand ini juga menginfokan ke kita kan. Kamu sudah tahu belum produk kita dipakai sama Taylor Swift di acara iHeartRadio 2019 waktu itu, saya ingat banget. Terus saya tanya, gimana? Kok bisa? Kata dia juga nggak ada info dari timnya Taylor Swift dan lain-lain, itu murni beli, nggak ada yang namanya endorse, no endorse. Nggak endorse, dia beneran beli lewat website,
mungkin dilihat stylistnya itu menawan bagus, langsung pakai, cuttingannya udah bagus semuanya, aman, ya udah langsung beli dipakai, udah gitu aja Kak. Nggak ada yang info gimana. Tapi kalau nggak salah dari Taylor Swift informasi sih ini produknya brand mana gitu. Oh dia ngomong? Ada di ya beberapa website itu dikasih tahu. Dikasih tahu ini produknya. Terus ya ini ada brand Kasa Ani juga. Gini, gimana perasaannya ketika dikasih informasi Taylor Swift lu yang pakai gitu? Senang, kayak nggak nyangka. Jadi kayak kita kemarin kan bener-bener kita nggak kepinginan untuk menjadi tenar atau ditauin orang atau gimana. Kita murni kayak ya udah berbisnis aja, nggak terlalu buat produk yang bagus gitu intinya. Sempet juga tahun-tahun itu kayak berpikir kita udah bagus belum kualitasnya apa gimana. Nah setelah dipakai sama ini kita kayak punya ada rasa percaya diri aja. Ternyata kualitas kita luar biasa ya gitu. Dan infonya nggak cuman Taylor Swift kan? Betul. Jessie J, malah awalnya pertama itu dipakai Jessie J, saya masih ingat banget tuh tahun 2014 atau 2015. Pertama dia panggung, Jessie J make, akhirnya Taylor Swift pakai, Jessie J sempat pakai juga. Kalau Taylor Swift itu kan dia beli lah, karena dia mungkin lihat this is good, fitnya oke buat dia. Kalau Jessie J juga beli sama? Sama beli juga? Iya. Nggak ngendorse ya? Tidak ada. Kalau ngendorse luar biasa sih biayanya itu ngendorse mereka tuh. Tidak ada endorse, murni memang beli lewat website. Karena kan online ya, sang brand ini dia emang online ini. Oh, jadi benar-benar pure dia suka. Kemungkinan yang bikin menarik itu dan orang tertarik untuk beli karena si owner ini dia campaign-nya bagus, dia menceritakan itu tadi, kita buatnya di Bali, ethical fashion. Pokoknya menyerap tenaga kerja dan ibu-ibu petani rumah tangga itu dipekerjakan, layak juga dibayarnya gitu. Jadi setiap produk yang dibuat itu ada ceritanya lah. Betul. Sehingga menambah value dari produksi atau karya yang dibuat itu ya. Iya. Nah itu juga membuat artis-artis top ini menggunakan selain memang produknya harus bagus. Kalau ceritanya doang, tapi produknya jelek kan ampas kosong. Jadinya ini kan memang combine yang mematikan lah istilahnya. Dari awal itu kan kita udah di training sama si Maha Sempurna ini untuk menjadi produk-produk ini sempurna. Maha Sempurna yang minta produk gila gitu ya. Iya, jadi kita sudah melewati masa trainingnya itu udah berat sekali Kak. Untuk kita akhirnya bisa dipakai lah, diakui lah ya ternyata produknya ini baik gitu. Karena di awal tuh kita udah bener-bener bayangin aja di sulaman tangan, hasil tangan itu bisa barangnya itu bisa dicuci, masih awet, masih dicuci pakai mesin masih. Oh bukan sekali pakai, terus tiba-tiba rontok gitu enggak gitu ya? Sequin, produk-produk sequinnya juga berkualitas. Jadi benar-benar di awal tuh mungkin kita udah buat bonding yang kuat yang di awal ya. Tekniknya lah kita pelajari, teknik mana yang cocok biar tidak mudah rontok. Nah itu kita pelajari tuh hal-hal yang agar produk yang kita ciptakan nanti ini seterusnya baik. Bisa gitu. Washable gitu ya, bisa dipakai lagi. Selain looks-nya bagus, juga durability-nya lah ya. Betul. Bisa tangguh lah gitu durability-nya. Selain di balik itu juga dikasih storytelling yang mantap juga dari si brand itu. Berarti kolaborasi sama brand itu ya. Betul. Wow. Ketika Taylor Swift make, berapa lama setelah dipakai sama dia terus dikasih kabarnya? Langsung hari itu juga. Hari itu juga? Iya, kan booming lah ya tentang ini langsung langsung dikasih foto karena dia sendiri juga nggak tahu kegunaan ini buat yang beli ini buat apa. Booming deh habis itu. Ordernya dia naik, tapi karena kita kan masih malu-malu kucing ini pantas dipublikasikan apa enggak atau gimana. Jadi orang-orang di tahun 2019 belum tahu kalau itu produk yang mereka bilang wah bajunya bagus dan itu made in Indonesia. Nah setelah dikasih tahu itu beneran ada efeknya sekali. Jadi waktu itu kita lumayan sekali dapat orderan untuk style itu aja dan warna itu aja. Dari satu desain itu yang dipakai sama Taylor Swift langsung naik tuh grafiknya tuh. Langsung banyak sekali peminatnya untuk baju itu, style itu, warna itu. Nanti buat teman-teman yang nonton nanti kita akan
kasih itu. Memang bagus banget sih bajunya. Apa namanya, kelihatan glamour kalau saya ngeliat ya, glamour. Apalagi dipakai Taylor Swift kan kulitnya putih, cantik, itu makin Pas ya. makin wow gitu jadinya. Oke. Ini kan tadi kakak bilang mostly customer-nya itu orang luar. Berarti kan ngekspor barang ya ke luar negeri karena customer-nya juga dari luar negeri. Ada kendala nggak atau bagaimana pengalamannya ketika melakukan kegiatan ekspor itu, Kak? Kendalanya mungkin dulu ya pernah karena kita kurang informasi. Jadi kita nggak tahu ada barang-barang yang ternyata harus pemenuhan dokumen lah intinya. Saya kurang pembuatan invoice-nya atau packing list-nya. Itu dulu. Tapi sebelum karena sebelum kita bisa buat dokumen sendiri untuk ekspor, kita kan pakai pihak ketiga. Cuma kadang di situ ada miskomunikasi aja. Kadang pihak ketiga bilang, mungkin itu adalah kesalahannya pihak ketiga, tapi dia bilang kesalahan ini, kesalahan itu gitu. Jadi sekarang nggak ada hambatan lagi karena informasinya udah paham lah kita, lengkap lah kita bisa. Nah kalau dari sisi kita langsung fokus ke Bea Cukai Ngurah Rai-nya, bagaimana menurut Kak Mei pelayanan dari Bea Cukai Ngurah Rai sendiri? Ini jujur aja, nggak usah kita ungkap di sini guys. Gimana pelayanan? Mengesat, baik, bagus, cepat tanggap, responsif. Jadi tidak membingungkan. Apalagi sekarang udah ini ya, banyak lah, ada WA, ada email, ada Instagram. Jadi kalau langsung DM juga akan dibales, mau di WA juga. Di WA juga bisa karena salurannya betul. Banyak, mau langsung datang juga pasti diarahkan kemana. Karena kan awalnya juga saya pengen kalau mau tahu informasi kan datanglah dulu gitu. Kalau seandainya di WA rasa-rasanya berat nih kalau dibahas lewat WA. Ada sesuatu yang mungkin enaknya emang diomongin langsung gitu ya. Langsung cepat. Tinggal datang aja udah ya. Tinggal datang tanya. Ya, saya suka itu satset deh pokoknya. Satset, bahasanya keren tuh. Dari Bea Cukai Ngurah Rai, satset gitu jadinya. Dan buat teman-teman juga Bea Cukai Ngurah Rai itu punya klinik ekspor. Jadi kalau pengen ekspor bisa di ruang klinik ekspor itu akan dibantu juga sama teman-teman petugas Bea Cukai. Jadi selama ini tidak ada masalah. Mungkin dulu karena informasinya kurang. Sekarang jalur layanan itu banyak, mau WA, Instagram, apapun datang langsung, call, telepon aja juga bisa ya. Aman, semua ada di website juga ada. Berarti secara pelayanan oke. Nah ini saya mau nanya tentang Bali sendiri, budaya Bali, terus bagaimana kita hidup di Bali ini itu mempengaruhi nggak terhadap produksi-produksi atau karya-karya yang dihasilkan oleh Kak Saani sendiri? Mungkin itu karena orang Bali, atau mungkin ini saya aja yang ngerasa, kita orang Bali itu ada punya culture yang beda mungkin kalau dibandingkan dengan negara tempat lain atau daerah lain ya. Kami kan percaya karma pala, ya kan, itu ternyata karma pala ini yang bikin pekerja-pekerja itu ngerasa kalau kita bekerja dengan baik itu hasil yang kita dapatkan itu baik lah, anggapnya gitu. Kalau kita kerjanya jujur, bagus, atau mengupayakan sesuatu itu bagus, pasti nanti produknya atau apapun yang kita kerjakan itu akan baik. Nah itu ternyata berdampak ke usaha, bagaimana kita menghasilkan produk, menghasilkan karya. Karena apalagi kalau misalkan orderan itu banyak, make sure-nya itu jadi lebih mudah karena paling tidak ini udah jujur lah dia, karena kalau nggak karma lo gitu ya. Jadi paling tidak itu sangat mempengaruhi ya. Betul, bagaimana kita ya mengusahakan lah intinya, mengusahakan untuk hasilnya yang baik gitu dan lurus, jalannya bagus gitu. Jadi karena itu dari tadi kita percaya karma pala, jadi waktu kita berproses itu ternyata ada dampaknya juga. Kalau kami di fashion, bagi kami produk-produk yang kita ciptakan itu kalau nggak bagus kita nggak berani kirim gitulah intinya. Kan berarti kita jujur sampai di tangan customer itu aman. Tanda petik kalau bahasa orang awam, wah
barang reject nggak usah dikirim lah, kayak Iya. gitu berarti Kak ya? Itu mungkin nilai plusnya orang asing itu percayalah untuk memproduksi barangnya di Bali. Satu, dan memang kualitas orang-orang SDM-nya ya untuk di Bali, kan kita kan udah terpapar wisata dari dulu tahun kapan ya? Dari dulu berarti kan kita ada memang untuk belajar bahasanya itu niat lah ya, ada dan mau gitu. Jadi itu hal yang nggak susah lah untuk kita dapat ke global market lah. Gampangnya kita menguasai bahasa. Dan tadi attitude-nya orang-orangnya, kita memang hospitality, Iya, ramah, bikin orang percaya. Pokoknya udah ramah, jujur, dan kualitasnya juga oke. Iya, dan kita seni juga ya. Iya, seni Alhamdulillah, juga banyak. Kita punya Sehingga selera. kalau misalkan mau nge-build usaha sebagai business owner, itu memudahkan juga secara manajemennya jadinya ya. Betul. Oke. Nah, kalau ini Kak, di Casa Ani sendiri itu memproduksi yang massal nggak atau mass production nggak? Iya. Kan sekarang ada yang fast fashion, mass production, itu ini juga produksi itu juga? Iya, kita selain sulaman tangan, kita juga terima produksian yang tidak menggunakan sulaman tangan. Mass production itu kita juga terima. Tapi balik lagi kita mau yang bertanggung jawab lah. Namanya baik pemilik brand ini punya visi misi yang sama lah kayak kita. Maksudnya dia harganya itu yang memang sama-sama ke pengrajin kami tepat, ke mereka juga enak. Jadi nggak yang pengrajinnya ditekan lu pokoknya gue bayar murah ya, nggak gitu juga ya. Kalau ngomongin karma, wah Anda kena karma aja dong gitu. Jadi yang sesuai lah, yang proporsinya oke lah gitu ya. Menghargai kualitas, menghargai kami, tidak hanya sebagai apa ya. Ya pokoknya yang menghargai kami sebagai rekan kerja, karena kan ini sama-sama kita yang memproduksi itu kan artinya ada ambil apa ya bilangnya, kita juga mendukung dia gitu. Kalau momennya tidak ada tempat produksi ini kan dia tidak bisa berjualan, jadi harusnya dia lebih menghargai kami di belakang layar ini. Berarti Casa Ani sendiri sebenarnya memproduksi mass production ya, tapi Casa Ani tetap akan mempertahankan handmade-nya ini nggak? Tetap, karena ini specialty kami. Karena itu specialty itu yang sudah digeluti sejak lama, kemudian spesialnya di situ, mulai dari kualitasnya. Jadi mass production tetap jalan, yang sulaman tangan tetap jalan. Sulaman tetap jalan juga. Nah, kalau boleh nih Kak, apa sih yang mau disampaikan buat teman-teman misalkan yang nonton, gue pengen usaha nih, pengen jadi pengusaha UMKM juga, apa yang bisa Kakak kasih ke teman-teman? Pertama, cari value-nya dulu, kira-kira bisnis model kanvas itu penting. Jadi pastikan sebelum kita mulai bisnis, mau bidang apa. Karena kalau kita sudah jelas di awal, nanti seterusnya kita bakal tahu apa-apa saja yang akan membantu deh ide ini berkembang dan berjalan. Pertama juga skill dan sering bergaul. Karena bergaul ya? Nggak cuma memulai bisnis itu ternyata nggak hanya modal yang kuat, tapi link, kita bergaul, kita tahu ini, kita tahu itu, teman, itu juga ternyata salah satu modal tersirat lah bilang ya, dalam membangun sebuah bisnis. Dan kalau misalkan dari cerita kita tadi, kalau dapat momentum, kalau nggak dapat momentum, buat momentumnya, karena kita yang approach, kita yang nawarin ide, bahkan gini loh caranya, kayaknya ini jualannya kayak gini, supaya customer itu mau ya. Dan harus berani juga. Harus berani. Gigih. Gigih, apalagi kita balik lagi di Bali itu sudah dapat banyak keunggulan yang bisa dimanfaatkan ya. Iya. Luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih Mbak Mei. Aku tuh pikiran Mbak Ani, ternyata itu namanya. Kak Mei, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, pasti sibuk sekali dan mau datang ke podcast Rahayu dan memberikan pengalamannya dan nasihatnya untuk teman-teman yang nonton ini. Dan sekali lagi semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena enak banget ngobrolnya, kakaknya juga baik banget. Saya senang banget ngobrol. Dan buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan obrolan-obrolan menarik lainnya. Dan bisa jadi next kita ngobrol lagi nih sama Kak Wi ini. Boleh kan ngobrol lagi nih Kak, karena masih banyak yang mungkin ditanya-tanya lagi. Dan kalau teman-teman yang di rumah ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan
tanyakan langsung ke Kak Mei dan mungkin akan dijawab juga di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih Kak Mei sudah mau Terima datang kasih juga. ke kantor, ke podcast kita ini. Bye bye ke kamera Kakak. Ke sono. Ke tengah, hidup tengah ya? Tengah. Bye bye.